Oke, silakan. Oke ya, setelah tadi Pak Tata dengan ininya ya, perhitungannya. Nah, sekarang kita masuk ke ini ya, genetik, materi genetik. Nah, ini mohon maaf karena Bapak terkendala untuk masuk ke OneNote gitu ya. Jadi tidak bisa mengaksesnya lewat OneNote. Jadi melalui sini saja ya, melalui share screen dari PDF aja ya. Oke. Nah, kita lanjut dari nomor 22. Nah, nomor 22 itu adalah mengenai tentang istilah-istilah ya materi genetik. Jadi kalian ingat-ingat lagi apa saja materi genetik, istilah-istilah pada materi genetik ya. Di sini, nah pada bagian inti sel terdapat kromosom yang terlibat dalam pewarisan sifat. Nah, apa sih kromosom itu? Nah, ada yang tahu nggak? Kromosom itu apa? Kromosom. Silakan. Ada yang masih ingat kromosom? Struktur yang kayak pita di DNA. Oke. Kromosom itu, ya betul. Kromosom itu dia terdiri atas, kromosom itu merupakan molekul DNA. Ya, molekul DNA, gitu ya. DNA, molekulnya itu sangat panjang ya. Jadi molekul DNA yang sangat panjang. Nah, si DNA ini tuh dia bawa apa sih? Atau di DNA itu ngandung apa sih? Di DNA itu ngandung yang disebut namanya gen. Ya, ngandung yang disebut namanya gen. Jadi kromosom itu merupakan molekul DNA yang sangat panjang di mana di dalam DNA itu terdapat yang disebut namanya gen. Berarti kalau dari definisi itu, maka pernyataan yang tepat apakah nomor 1, nomor 2, nomor 3, apa nomor 4? Ayo, kira-kira yang 1, 2, 3, atau 4 nih? Yang 2 kali, Pak. Yang 2 kali ya. Kromosom termasuk molekul panjang, molekul DNA yang dibagi-bagi menjadi beberapa bagian yang disebut dengan gen. Nah, apakah dibagi-bagi si kromosom itu? Nah, nggak dibagi-bagi ya, tidak dibagi-bagi. Jadi kromosom itu bukan molekul betul molekul panjangnya, tapi dia tidak dibagi-bagi, beberapa bagian disebut dengan gen. Nah, kita ngambil definisi yang ketiga ya, coba yang ketiga. Gen itu berada dalam molekul DNA, ya. Nah, yang sangat panjang yang disebut dengan kromosom, ya. Jadi yang tadi Bapak jelaskan itu dibalik. Jadi di sini mah gen itu berada dalam DNA kan, benar kan? Nah, DNA itu merupakan memiliki struktur yang sangat panjang. Nah, struktur DNA yang sangat panjang ini kita sebut dengan namanya kromosom. Jadi yang lebih tepat itu kita pilih option yang ketiga ya, yaitu option yang C. Gitu ya. Oke. Itu yang pertama mengenai tentang kromosom. Ya. Oke, hati-hati tuh ya, ada kromosom. Coba dicek lagi selain kromosom apalagi nih yang berhubungan dengan pewarisan sifat. Kalian cek lagi ya, dipelajari malam ini. Oke, kemudian, oke silakan. Kemudian yang nomor 23. Nah, nomor 23 ini, nah harusnya kalian sudah pada ingat ya. Nah, dari deretan alel di atas, oke, manakah yang memiliki alel homozigot dan heterozigot? Oke, kalau homozigotnya kayak gimana? Nah, Sejenis, Pak. oke, sejenis. Sejenis itu berarti kalau kecil, kecil semua. Kalau besar, besar semua ya. Berarti untuk yang homozigot dari deretan di sini, nah ini yang pertama semuanya kecil ya. Berarti sama. Homozigot A berarti B. Ada lagi nggak yang sama besar kecilnya? Nah, kita lihat nomor 4 nih. Ya, nomor 4 semuanya besar. Berarti itu masuk ke dalam homozigot ya. A, D. Oke. Nah, yang kedua ada yang disebut namanya heterozigot. Nah, heterozigot mah berarti ada yang besar, ada yang
kecil ya. Berarti selain itu ya, yang pertama ini ya. Oke, ada A besar A kecil, B besar B kecil. Kemudian yang ini gitu ya. Ada C besar C kecil, kemudian ada D besar D kecil. Kalau yang nomor 5 masuk heterozigot nggak? Kira-kira? Masuk, Pak. Masuk ya, karena di sananya masih ada yang berbeda, yaitu alel yang huruf kecil atau resesif ya. C besar C kecil, D besar D besar. Oke, nah ini tentang penentuan homozigot dan heterozigot ya. Oke, ada yang ditanyakan untuk yang ini? Homozigot dan heterozigot? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Oke, nah ini mah insya Allah lah kalian bisa ya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ke nomor 24. Nah, 24. Oke. Nah, kita sudah masuk ke bagian pewarisan sifat ya. Nah, di sini pada manusia alel albino. Nah, albino itu apa? Yang kulitnya putih ya, tidak ada melanin. Nah, dia itu adalah resesif. Jadi kalau resesif itu berarti dia kalah ya. Kalah. Berikut ini adalah pewarisan sifat albino dalam sebuah keluarga. Jadi di sini ada ibu, ini ada ayah, kemudian ternyata di salah satu keturunannya itu ada yang namanya anaknya albino. Oke. Nah, kalian diminta untuk ya menentukan genotip dari orang tua sehingga terdapat keturunan yang disebut namanya albino. Oke, si albino ini kata kuncinya dia itu akan muncul atau sifatnya itu adalah resesif. Resesif. Ya. Oke. Seandainya kasus yang pertama, misalkan ya, ibunya itu adalah alelnya HH gitu ya. Kemudian ayahnya BB. Oke, ya, BB. Berarti ini kedua-duanya dominan. Berarti anaknya ya pasti HB dan satu lagi HB. Oke, dua-duanya dominan. Dua-duanya dominan. Berarti tidak ada yang resesif. Ya, sedangkan albino itu resesif. Berarti kalau seperti ini, apakah akan ada keturunan yang albino? Nah, jawabannya tidak ada. Ya, tidak ada. Oke, yang kedua. Yang kedua. Nah, sekarang kalau misalkan salah satunya yang ini mendominan, yang satu ini ada yang tidak dominan. Ya, tidak dominan. Berarti yang satu B kecil. Berarti nanti ini teh akan jadi apa? Akan jadi HB. Ya, satu lagi akan jadi HB kecil. Nah, ini ternyata dipasangkan dengan alel yang dominan. Nah, maka ini juga tidak akan memunculkan yang namanya albino. Karena albino itu harus dua-duanya resesif. Resesif itu berarti hurufnya itu harus kecil dua-duanya. Harus kecil hurufnya, huruf harus kecil dua-duanya. Dua-duanya. Oke, ya. Berarti kalau yang satu dominan, yang satu homozigot, yang satu heterozigot, nah, maka keturunannya tidak akan menghasilkan yang anaknya albino. Ya, sekarang kemungkinan ketiga. Kalau misalkan ini H besar H kecil, ini adalah B besar B kecil. Ya, B besar B kecil. Berarti kan nanti keturunannya itu ya bisa saja yang satu bisa H besar B besar, bisa H besar B kecil ya, bisa H kecil B besar, bisa H kecil B kecil. Nah, B kecil B kecil, H kecil B kecil. Nah, kalau kalian lihat di sini ada gen yang dominan. Ini ada yang dominan, ada yang resesif. Tapi yang resesifnya bakal kalah. Ini resesif dominan. Yang resesifnya akan kalah. Ini resesif-resesif. Berarti kalau ini resesif-resesif, nah maka nanti dia akan muncul. Atau akan memiliki yang namanya penyakit albino. Ya, jadi orang tua gitu ya, orang tua akan memiliki anak yang albino. Nah, bagaimana nih ketika orang ayahnya,
ketika ayahnya itu dia memiliki gen yang heterozigot, dan juga ibunya itu memiliki ini yang heterozigot. Oke. Ya, kebayang untuk yang nomor 24. Jadi di sini tuh kalian menentukan genotip si orang tuanya itu harus seperti apa sih agar menghasilkan atau agar adanya keturunan albino gitu ya. Albino itu dia resesif. Kalau resesif maka dia itu akan kalah sama yang dominan. Agar muncul maka si genotipnya itu harus dua-duanya huruf kecil. Dua-duanya huruf kecil. Nah, setelah kita tadi coba kalau ayah ibunya dua-duanya dominan ya si gennya, maka tidak ada gen yang resesif ya. Nah, kalau satu dominan, satu ada yang resesif. Nah, ternyata tidak ada yang dua-duanya huruf kecil atau tidak ada yang dua-duanya resesif sehingga hasilnya adalah albino. Tapi kalau ibunya heterozigot, ayahnya heterozigot, ternyata nanti akan menghasilkan salah satu anaknya itu akan memiliki kelainan albino. Jadi untuk yang nomor 24, genotip dari orang tua sehingga keturunannya albino, nah kalian boleh memisalkan untuk ibunya, misalkan ya, itu H besar H kecil, untuk ayahnya misalkan B besar B kecil. Nanti keturunannya itu salah satunya akan ada anak yang keduanya diisi oleh alel yang resesif. Itu ya. Oke, nomor 24 ada yang mau ditanyakan nggak kira-kira pembahasannya yang ini? Jadi kan kalian biasanya dikasih tahu dulu ininya, lalu apakah apa namanya itu ada anak albino atau enggak? Nah sekarang mah dikasih tahu nih ada anak albino. Nah kalian diminta untuk menentukan genotip dari orang tuanya. Jadi dibalik ya, ini soalnya dibalik. Gitu. Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, Bapak lanjutkan ke nomor 25 ya. Oke. Nomor 25. Di sini ada tanaman biji hitam berbatang tinggi. Nah, dituliskan H besar, T besar, T kecil. Ya, diselangkan dengan tanaman kedelai, nah berbiji kuning dan berbatang tinggi. Oke, berarti H kecil, T besar, T kecil. Nah, jenis gamet yang terbentuk dari induk yang fenotipnya berbiji hitam batang tinggi. Berarti yang ini. Ini ya. Oke, bagaimanakah cara kita menentukan gamet dari induk? Coba, ada yang masih ingat gimana caranya? Yang pertama disilangkan dengan yang ketiga. Kemudian yang kedua disilangkan dengan yang keempat. Berarti ini H besar dengan T besar. Berarti H besar, T besar. Kemudian yang kedua dengan yang keempat. Berarti H besar, T kecil. Ya. Jadi jawabannya adalah H besar, T besar, dan H besar, T kecil. Jadi kalian pilih jawabannya adalah yang A. Gitu. Ya. Oke, untuk nomor 25 ada yang mau ditanyakan? Ya. Pak. Ya. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Oke, lanjut ya. Kayaknya bentar lagi mau maghrib nih, jadi diburu-buru. Oke. Ya. Di sini kerbau ya berbulu hitam B besar dan halus S besar disilangkan dengan bulu putih B kecil dan kasar S kecil menghasilkan F1 semuanya berbulu hitam halus ya. Persentase munculnya kerbau ya berbulu hitam kasar pada F2-nya. Oke. Berarti kan yang pertama ada B besar, S besar ya, yang ini.
Oke, disilangkan dengan B kecil, S kecil, S kecil. Gitu. Ya. Berarti gametnya ini adalah B besar, S besar. Yang ini adalah B kecil, S kecil. Nah, sehingga kalau kita silangkan, maka keturunan pertamanya itu adalah B besar, B kecil, S besar, S kecil. Ya, sesuai dengan yang di sini, berbulu hitam halus. Ya, hitam dominan, halus juga dominan. Kemudian kita ini kan silangkan ya. Kita silangkan. Berarti gimana? Ininya teh. Mengsilangkannya teh. Aduh, udah lupa lagi. Diagram planet Pak Dudung. Diagram planet ya, Pak. Mm-mm. Nah, itu ya. Ada 16 ya Pak Tata ya? Ada ya, pinggir 4, ke bawah 4. Ya. Ini Oke. Pak Dudung, kita buatkan saja ininya aja, gametnya aja biar nanti anak-anak yang membuatkan perjalanannya. berarti ini B besar, S besar. Iya. Kemudian B besar, S kecil. Kemudian B kecil, S besar. Kemudian Iya. ini B kecil, S kecil ya. Berarti ini B Sama. besar, S besar sama ya. B besar, S kecil. Kemudian B kecil, S besar. Ditambah satu lagi. Itu adalah B kecil, S kecil ya. Nah, nanti kalian silahkan diinikan. Diisi. Nah, kemudian Hitam kasar ya. ya yang diminta adalah yang munculnya berbulu hitam kasar. Berarti ada B besar. Ya. Oh, berarti bisa B besar, ya. S kecil, S kecil. Atau B besar, B kecil, S kecil, S kecil ya. Iya. Nah, kalian nanti hitung yang munculnya ini. Ya. Sama munculnya ini tuh. Nah, itu ada berapa buah? Nah, ini ada berapa buah? Ada berapa buah? Ada berapa buah yang muncul di kolom ini? Ya. Oke. Nah, nanti misalkan ya, misalkan nih, misal yang munculnya ada 8 misalkan. Misal ya. Misal ada 8 berarti 8 dibagi ini semuanya ada 16. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Berarti dibagi 16 ya, dikalikan dengan 100%. Jadi nanti kalau misalkan seperti ini, maka jawabannya itu adalah 50% ya. Itu hanya contoh saja. Nah, jadi nanti silahkan kalian di Hotread sendiri ya. Ada berapa yang B besar, S kecil, dan B besar, B kecil, S kecil. Nanti dibagi 16 dikalikan 100%. Nah, itu untuk nomor 26 ya. Oke. Kemudian, Bapak lanjut dulu ya ke nomor 27. Nah, di sini seorang wanita yang berdarah golongan darah B, tapi dia heterozigot. Berarti kalau heterozigot, berarti ininya adalah IB, kemudian ininya IO, ya. Karena dia heterozigot. Menikah dengan pria bergolongan darah AB. Berarti kalau darah ABT, berarti ini dia IA, IB. Ya, IA, IB. Berarti kalian tinggal ini kan, IB dengan IA, berarti kalian dapat IBIA, gitu ya. Kemudian IB-nya kawinkan dengan IB, berarti kalian dapat IB ya. Nah, kemudian IO-nya kalian kawinkan dengan IA, jadi IA-IO. Terus IO dengan IB ya. Berarti jadi IB-IO. Nah, berarti dari sini kalian golongan darahnya. Ini golongan darahnya B sama A, berarti jadi AB. Ini BB, berarti golongannya B. Ini IA-IO, berarti golongan darahnya A, ya. Karena O itu resesif. IB-IO, berarti ini golongan darahnya adalah yang B. Nah, di sini
kemungkinan golongan darah anak-anaknya. Oke. Nah, 50% golongan darahnya sama dengan ibunya. Ibunya itu wanita. Wanita ya. Golongan darahnya B. Golongan darah B. B itu ada berapa? B itu ada 2. Dari berapa kemungkinan? 1, 2, 3, 4. Berarti per 4 kali 100%. Ya. Berarti ini jadi berapa persen? 50%. Ya. Nah, berarti 50% golongan darahnya itu sama dengan ibunya. Berarti ini betul. Ya, kalau salah silahkan kalian cek lagi pilihan mana yang tepat ya, nanti di soalnya. Gitu. Ya. Oke, ini untuk golongan darah ya. Kalau heterozigot berarti dipasangkan dengan O gitu ya. Kalau misalkan homozigot berarti dipasangkan dengan itu juga. Berarti seperti ini nih. IB berarti ini adalah homozigot. Oke. Ya, itu untuk golongan darah. Nah, maaf ya, dipercepat ya. Kemudian nomor 28. Nah, Doni memiliki sapi betina dan menginginkan keturunan sapi tersebut memiliki bibit unggul. Salah seorang temannya menyarankan untuk menyuntikkan semen sapi pejantan unggul ke sapi betina miliknya. Nah, prosedur yang disarankan oleh teman Doni ini disebut dengan apa namanya? Inseminasi buatan. Oke, inseminasi buatan ya. Jadi jawabannya adalah yang C, inseminasi buatan. Oke. Nah, kemudian kita ke 29. Ke 29 ya. Di sini Pak Tata menyilangkan bunga merah dengan bunga warna kuning. Nah, ternyata hasil persilangan keduanya menghasilkan keturunan pertama semua bunga berwarna orange ya. Berwarna orange. Oke. Jika alel bunga merah dan bunga kuning, oke, merah MM, kuning M kecil, berapa perbandingan bunga merah, bunga kuning, dan bunga orange pada keturunan kedua? Nah, berarti ini apa namanya tuh? Jadi bercampur ya, tidak ada yang dominan. Ya, berarti yang pertama merah, yang merah itu M, gitu ya. Kemudian yang kuning itu M kecil. Nah, ini kita kawinkan sehingga menghasilkan M besar, M kecil. Ini dia warnanya orange. Warnanya orange. Nah, kemudian, nah ini adalah F1-nya. Kemudian kita akan mengawinkan ya M besar, M kecil dengan M besar, M kecil juga. Nah, berarti boleh kalian bikin bagian lagi. Ya, bikin bagian. Gitu. Nah, oke. Yang ini M besar, ini M kecil. Kemudian ini adalah M besar, ini adalah M kecil. Berarti M dengan M besar, M besar sama M kecil, M besar, M kecil sama M besar, M besar, M kecil dengan M kecil, M kecil. Ya, berarti dari sini kalian mendapatkan M besar, M besar itu warna merah. Berarti ini warna merah. Jumlahnya ada berapa? Jumlahnya cuma ada 1. Ya. Kemudian M besar, M kecil itu warna orange. Warna orange. Nah, di sini ada 2. Satu yang atas ini, yang kedua yang bawahnya. Nah, berarti dia berjumlah 2. Kemudian yang terakhir ada M kecil, M kecil. M kecil itu warna kuning. Ya, berarti dia warna kuning. Warna kuning itu jumlahnya hanya ada 1. Ya. Oke, kalian perhatikan yang pertama apa yang dimintanya warna merah. Warna merah itu 1. Ya, 1 merah. Kemudian yang kedua warna kuning. Warna kuning itu berapa? 1. Ya. Kemudian bunga orange. Orange itu berapa? Orange itu 2. Nah, berarti perbandingannya adalah 1:1:2. Ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan yang ini? 29? 2, 3. Tidak. Tidak ada. Apa Oke. berarti sesuai soal ya Pak? Jadi diurutin. Iya. Nah, betul Tanya ya. dulu. Hati-hati ini jebakan. Hati-hati ya. Hati-hati jebakannya biasanya apa? Bunga merah, terus orange ya. Kemudian bunga kuning. Nah, biasanya gitu. Nah, sekarang di sini hati-hati ya. Hati-hati. Jadi perbandingannya tidak selalu membentuk pola.
Tapi kalian harus menentukan berdasarkan sifatnya, ya. Sifat yang diminta di soal, gitu, ya. Oke, nomor terakhir ya, nomor 30. Nomor 30. Nah, Pak Dudung menyilangkan ayam berbulu hitam, H besar, berjengger pendek, J kecil, dengan ayam berbulu putih, H kecil, dan jengger panjang, J besar. Jika sifat bulu hitam itu dominan terhadap bulu putih, dan jengger panjang itu dominan terhadap jengger pendek, maka salah satu keturunannya itu adalah H kecil, J besar, J kecil. Maka fenotip ayam itu adalah berbulu hitam dan berjengger panjang. Oke, karena ini kecil-kecil, nah yang H kecil itu apa? Putih ya. Berarti ini yang munculnya adalah bulu putih. Oke, ini J besar, J kecil. J besar itu jenggernya bagaimana? Jenggernya adalah panjang ya. Yang dominan itu kan yang hurufnya besar, J besar. Berarti ininya jenggernya adalah panjang. Sedangkan di sini bagaimana? Bulunya hitam, nah jenggernya panjang. Jenggernya betul, tapi bulunya salah. Ya, berarti jawabannya adalah false. Gitu. Ya. Oke, silahkan untuk materi genetik dan pewarasan sifat, ada yang mau ditanyakan?